Sudah. Halo, selamat siang, Mitra Keke, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Mitra Keke? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita juga mau ngucapin nih, baru kemarin ada perayaan Iya, ya. anniversary Ini Keke yang ke-26. betul sekali, tepatnya tanggal 8 Januari. Boleh dong, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kiki. Kiki Indonesia yang sudah bertransformasi menjadi KKI Group ya. Ini luar biasa sekali, suatu kabar gembira ya Iya, di awal tahun 2025. Dan kita juga mengucapkan ini selamat tahun baru. baru ya, mau ngucapin selamat tahun baru untuk Semoga seluruh mitra Keke, semoga makin sehat sejahtera. betul sekali. Semoga tahun ini ya tahun yang Bawa banyak keberuntungan. banyak keberuntungan, keberkahan, Hmm. kebahagiaan ya, lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Amin, Amin. amin, amin ya robbal alamin. Oke, ya Mitra Keke hari ini kebetulan kita sedang ada sedikit apa ya penyesuaian ya. Jadi acaranya hanya ada di Zoom Zoom saja. aja. Karena biasanya kita memang live di semua platform medsos Hmm. Keke ya. Tapi kali ini khusus ya hanya di Zoom saja. Jadi tolong teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan di Zoom boleh share juga nih info ke teman-temannya, Hmm. ke kerabatnya, ke grupnya ya, grup WhatsApp. Langsung info bahwa acara ini nggak bisa dilihat di sosmed Keke, tapi Aja hanya di di Zoom Zoom aja ya. saja. Betul. Yuk, masih ada waktu karena hari ini topiknya sangat-sangat menarik sekali kalau menurut saya ya. Apalagi nih ya, ibu-ibu ya, ciwi-ciwi. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup masa depan ya, Hmm. kelangsungan hidup kita bersama, yaitu tentang anak ya, bagaimana gizi seimbang dalam perkembangan masa golden age. Ini usia emas. Usia Mas. Nah, untuk menyambut Indonesia emas Mas 2045. 2045, kita harus menyiapkan Generasi yang juga benar-benar generasi emas ya. betul sekali. Dan Tahun yang ini paling penting di usia emasnya itu tahun ini ya, 2025 anak anak apa beta ya? Anak alfa alfa anak kan udah. Alfa sudah selesai, berarti Berarti beta. masuknya ke beta Beta ya. ya. Oke, kalau kita generasinya udah agak jauh ya. Aduh, kita udah kemana-mana generasinya. Oke, langsung ke teman yang sudah hadir dari kota mana saja nih, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dari pulau-pulau Bali dan sekitarnya ya, Lombok atau dari manapun, langsung komen aja ya. Oh, selamat ulang tahun Keke yang ke-26 Selamat ulang tahun. tahun. Gimana nih, apa nih doa dan harapannya untuk Keke? Boleh langsung di Oh, komen juga ya. gue ini dari Palu. Halo Palu. Palu Palu Hadi, Sulawesi Tengah ya. Sulawesi. Tengah. Oh, Cirebon sudah sama bergabung. Hari ini kita juga akan hadir Hmm. testimoni yang luar biasa yang tentunya ada hubungannya dengan tema kali ini. Oh iya, Ya, itu bagus dong berarti ya. betul sekali. Ah, Jadi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Perkembangan anak di masa anak Golden Age, di usia emas, di betul. usia emas. Nah, ngomong-ngomong ya, kalau di usia emas ini, usia emas itu usia berapa tahun sih sebenarnya, Bu Aci? Kalau usia emas tuh usia yang mulai dari sebenarnya ada yang banyak persepsi Bu Mm-mm, Yeni ya. Ada yang mm-mm, bilang dari mulai kandungan sampai dengan 1000 hari seperti itu sampai dengan sekitar 2 tahun. mm-mm, Ada yang mengatakan mulai dari kandungan sampai dengan usia 5 tahun. mm-mm. Nah, hanya memang pentingnya adalah memang di usia mulai dari dia kandungan sampai dengan 2 tahun itu yang paling penting sebenarnya. Oke, jadi yang paling harus di concern sekali 1000 hari Iya, sampai dengan 2 tahun iya, ya. Oke, mungkin ada saudara, ada keponakan iya, ya, ada anak, atau mungkin apa ya lingkungan terdekat lah ya yang iya, yang memiliki anak dengan usia emas ini iya, ya. pasti Gitu. banyak sih. Kalau Indonesia kan
secara kelahiran masih yang belum menurun ya Iya, sebenarnya. cukup Itu tinggi masih ya. cukup tinggi untuk kelahiran, apa namanya, untuk kelahiran baru setiap harinya itu masih cukup tinggi kalau Indonesia. Iya, dia bisa promil sampai dengan 2 tahun. Waduh, oke. Hari ini kita akan bahas ya. Baik, selamat bergabung yang baru bergabung. Langsung info-info juga nih Bapak Ibu semuanya yang sedang menyaksikan. Info di grupnya teman-teman semuanya bahwa hari ini acara Mau Sehat ya ada di Zoom saja ya Bapak Ibu. Siapa sih yang nggak mau sehat? Semuanya ini mau sehat Masih ya. mau dong, masih Makanya teman mau. kita mau sehat ya. Oke, hari ini saya Yuni dan juga Ibu Astri selaku Senior Health Consultant dari KK ya akan memberikan penjelasan tentang tema hari ini ya. Ya, Langsung saja kita iya, akan langsung aja share. deh share Zoom-nya ya. Oke, baik kita akan menyaksikan nih apa sih usia emas dan seperti apa sih kita menyikapi anak di usia emas ini untuk menciptakan generasi emas ke Iya, depannya ya. Karena ini penting banget ya. penting banget, penting banget. Kita tuh udah sebenarnya dari dulu ya yang namanya concern sama usia golden age ini udah dari tahun 80 ya sebenarnya. Karena memang sebenarnya konsentrasi kita tuh ke arah untuk mencegah stunting Bu Yeni. Stunting itu untuk Indonesia masih masih tinggi. Jadi di tahun 2021 atau 2022 itu masih 21,4%. Sedangkan Wow. WHO sendiri targetnya suatu negara gitu ya, suatu negara itu untuk stuntingnya di bawah 20%. Jadi kita masih Oke. terbilang tinggi dan apa namanya ke depannya diharapkan kita stunting itu memang benar-benar turun sampai dengan di bawah 14%. Targetnya itu. Jadi Oke. jangan sampai kita lebih tinggi dari WHO, jangan, kalau bisa di bawah itu. Karena tadi yang Bu Yeni bilang tuh yang namanya stunting, yang namanya generasi emas itu kan secara fisik bagus ya, maksudnya tidak kegemukan, terus apa namanya fisiknya tinggi seperti itu kan, tidak pendek, terus kemudian secara IQ juga IQ-nya bagus gitu ya, tidak apa namanya tidak di bawah 90 IQ rata-rata kebanyakan, yang dia tuh secara kemampuan kognitif, kemampuan akal dan berpikir juga bagus gitu kan, dan juga sebenarnya satu lagi tambahan secara emosional juga bagus gitu. Itu namanya generasi emas sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi kan ini menarik banget nih ya. Justru inilah cikal bakal Iya. ya, bagaimana nanti di masa dia dewasa pertumbuhannya nih terlihat Iya, ya. pertumbuhannya itu tidak pendek. Karena nih Indonesia Secara terus fisik, terang IQ, secara IQ. ASEAN aja masih cukup pendek sebenarnya. Apalagi Asia gitu, ASEAN dan Asia. Kalau ASEAN kan Asia Tenggara ya. Ya. Ini Asia juga masih terbilang pendek sebenarnya Bu Yeni. Indonesia ini gitu loh. Jadi kita tuh ngejar tinggi badan juga, ngejar kognitif atau kemampuan otak juga gitu. Oke. Iya. Itu ya dari secara fisik, Secara fisik, dan juga IQ, EQ juga kan. Nah, kalau IQ kan nanti ada banyak faktor juga ya gitu. Oke, Nah, sekarang baik. kita ngomongin tentang gizinya aja nih ya. Generasi emas bukan generasi cemas. Oh iya, banget kalau sesuatu aku selalu nemuin generasi C tanda kurung terus emas gitu. Sebenarnya generasi cemas kita jangan sampai punya generasi kayak gitu gitu ya. Ya jadi langsung aja next, gimana sih gizi seimbang kita di masa golden age? Next ya. Oke. Next jadi Jangan sampai jadi generasi stunting ya. Jadi tadi sepertinya masa kemasan itu ada 1.000 hari yang diberkatakan dengan 1.000 hari mulai dari promil sebenarnya pas pada saat kandungan sampai dengan usia 2 tahun atau pada kasus juga ada yang sampai dengan usia 5 tahun. Jadi sekarang ada yang juga bergeser sampai dengan 5 tahun balita gitu ya. Nah pada saat usia golden age ini semua pertumbuhan tuh terjadi terutama di otak. Jadi ketika ketika seorang ibu hamil gitu ya sudah terbentuk janin itu sebenarnya yang tumbuh itu bukan langsung tangan kaki di dalam janin itu sendiri, tapi yang tumbuh adalah otak. Yang pertama kali dibentuk saraf-saraf simpul-simpul otak gitu ya di 2 bulan pertama. Setahu kita tuh 2 bulan pertama tuh simpul otak tuh cepet banget terbentuk Bu Yeni dan mitra-mitra keke gitu ya. Nah nanti ke depannya ada dari 2 tahun ke depan itu yang terbentuk 80% perkembangan otaknya. Jadi sisanya 20% itu iya pada masa dia sampai dia dewasa atau bahkan sampai dewasa tua. Itu masih bisa terbentuk sebenarnya. Hanya kan kita sebenarnya mengejarnya kan yang di 80% ini kan. Persen ini krusial sekali. Bagi 20 itu penting banget gitu ya. Itu sebabnya memang disebut juga dengan golden age gitu. Next.
Kebayang ya, anak kecil Iya, dengan porsi otak sekecil itu justru malah iya. 80%-nya Bahkan dibentuk kalau pada dibilang situ. katanya dari lahir baru terbentuk 80%, sebenarnya enggak juga. Pada saat dia sudah jadi janin sekecil itu, aduh janin itu kecil banget kan, itu sudah terbentuk tuh langsung simpul saraf tuh cepet dia terbentuknya. Nanti hasilnya adalah bagaimana anak ini jadi pintar atau tidak seperti itu, bergantung yang kita sebut juga dengan IQ gitu kan ya. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan pada saat masa seorang anak itu menghadapi pada masa golden age? Yang Ya. pertama adalah ketika promil sebenarnya, kita bentuknya dari promil deh. Ketika promil tentu saja ibu harus mencukupi gizi yang seimbang seperti itu. Sebelum hamil. Iya, 3 bulan sebelum hamil. Kan banyak kita sebut promil, promil, promil gitu ya. Promil itu program sebelum hamil itu sebenarnya kita sudah mempersiapkan bagaimana calon anak kita. Sebenarnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, calon anak yang kayak gimana sih? Otomatis mau yang sehat fisik, sehat mental, juga sehat otak gitu kan ya. Seperti itu kan ya. Itu udah komplit. Gitu kan. Nah, itu bisa dibantu juga dengan kelengkapan gizi. Jadi misalnya untuk yang pada saat ibu sedang promil, jadi misalnya gizinya dibagusin, asam folatnya, zat besinya, karena terus terang aja Indonesia ini untuk ibu hamil itu angka anemianya sangat tinggi, kurang darah kita nyebutnya ya. Kayak gitu kita nyebutnya kurang darah. Apa sering pusing-pusing kayak gitu ya. Nggak sehat ya. Iya, tetap harus gizi seimbang. Yang tetap harus gizi seimbang karena nanti kan itu kan calon anak, bakal calon anak ke depannya 10 tahun 20 tahun ke depan, itulah anak kita yang dibentuk dari promil gitu kan, seperti itu. Terus kemudian ketika dalam kandungan juga sama, kita memberikan gizi yang penting bagi anak kita gitu ya, beberapa gizi lengkap dan gizi seimbang juga ya. Jadi makan yang baik kan, terus kemudian juga pola hidupnya juga diatur kan, kayak tidur yang cukup dan sebagainya. Gimana kalau misalkan anaknya sudah lahir, dari 0 sampai 6 bulan kita berikan yang namanya ASI eksklusif. Ini penting banget. Ini penting. Jadi apa namanya, ASI ini sebenarnya makanan bayi yang memang hebat luar biasa gitu ya. Jadi begitu kita lahir kan, begitu seorang ini lahir, ibu akan menyediakan namanya kolostrum. Itu jangan sampai ketinggalan tuh kolostrum. Ya, yang cairan kuning pertama kali seorang ibu melahirkan itu berikan kolostrum sampai dengan 3 hari, itu wajib tuh. Jadi kolostrum itu sangat hebat luar biasa. Nanti dia akan juga menyediakan beberapa zat gizi di situ dan kemudian imunitas yang lebih kuat gitu kan ya. Kemudian apalagi imunisasi lengkap, kayak gitu. Jadi udah mulai 2 bulan nih biasanya ada BCG dan sejenisnya gitu, itu berikan imunisasi yang lengkap supaya daya tahan tubuhnya juga kuat. Jadi biasanya ada waktu imunisasi itu ya. Jadi kalau misalkan anak gampang sakit, ini juga pengaruh ke arah makanan juga kan. Jadi semakin anak sakit kan otomatis makan juga perlu gizi yang lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana kita mencegah anak supaya tidak sakit tapi juga gizi tercukupi gitu kan. Kemudian memberikan asupan gizi yang cukup. Jadi mulai dari usia 6 bulan di mana dia sudah MPASI ya, makanan pengganti ASI gitu kan, sampai dengan ke depannya dicukupi tuh gizinya. Jadi makannya usahakan yang makannya tinggi protein gitu kan, terus kemudian tinggi lemak sehat, kemudian apa, kurangi gula, kurangi garam ya, tidak terlalu asin seperti itu, terus kemudian karbohidrat juga yang cukup seperti itu. Jadi nanti pertumbuhannya itu mulai dari MPASI udah kelihatan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, yang penting juga itu rangsangan atau stimulasi. Jadi ya, jadi secara nggak cuma kita kasih dia makan gitu kan, kasih dia ASI terus kita diemin gini doang gitu kan. Kita diemin doang. Biasanya kan kita kalau ibu-ibu nih biasanya nih ya, kalau ibu-ibu kan anak bayi langsung pegang tangan gitu, pegang tangan gitu kan. Itu kan sebenarnya apa, motorik seperti itu. Atau misalkan dipanggil-panggil gitu ya, sensoriknya dia gitu, kayak gimana seperti itu. Kayak gitu, apa enggak gitu kan. Nah, itu jadi satu paket, memang kita dalam perawatan anak emang kita harus satu paket ya. Jadi tidak cuma makanan juga, kita juga memberikan rasa psikologis ya. Semua yang namanya nggak ada yang mudah sebenarnya gitu. Jadi apa namanya, memang harus paket satu komplit ya, paket komplit kayak gitu.
harus difokuskan adalah pada saat golden age Iya, ini ya. karena kan namanya rangsangan itu mulai dari 2 bulan anak sudah terbentuk, bahkan 1 bulan anak sudah bisa tahu nih mana ayah, mana ibu ya. Oh ini yang suka senyum misalnya bapaknya misalnya suka senyum. Oh ini yang suka senyum nih ayah saya nih. Oh ibu rada-rada ini nih. Oh sudah tahu gitu, tinggal dirangsang aja ke depannya. Terus kemudian nanti cara dia berbicara, cara dia mengikat sepatu dan sebagainya itu nanti kan diajari seiring waktu gitu ya. Next. Oke. Jadi 4 hal ini yang dibutuhkan dalam masa golden age. Nah, Oke. gimana kalau misalkan ternyata dari masa promil atau masa di kandungan kemudian sampai ke sekitar 2 tahun ke depan itu tidak komplit? Apa yang Apa yang terjadi? terjadi? Yang pertama adalah gizi buruk. Kalau sekarang kalau gizi buruk kita mendengar misalnya kita melihat kurang energi protein atau kurang energi kronis itu mungkin agak jarang Bu Yeni. Dulu sih saya pribadi sering sekali menemukan anak yang misalkan sampai busung lapar itu ada, atau misalkan yang apa namanya kurang energi berat seperti itu ada gitu ya. Nah untuk sekarang jarang, tetapi untuk sekarang justru yang paling penting adalah stunting ini. Dia secara fisik mungkin nggak ada kelihatan busung lapar ya, tapi dia kecil pendek gitu. Dan jadi di bawah rata-rata. Nah, yang tadi sudah kita katakan bahwa anak Indonesia di ASEAN dan di Asia itu sendiri, apalagi di dunia, itu masuk tingkat stuntingnya itu benar-benar mengkhawatirkan. Kayak gitu, di atas dari targetnya WHO. Terus kemudian dari perkembangan otak juga agak berkurang gitu kan. Lemot, kita mikir lemotnya, kita mikir lemot atau lambat berpikir, terus kemudian namanya lambat bicara misalnya, atau misalkan bahkan punya masalah dengan gangguan perilaku misalnya seperti itu ya, kayak misalnya karena dia kognitif atau perkembangan otaknya kurang, misalkan dia mengarah ke arah beberapa penyimpangan ke apa ketidakbagusan perilaku misalnya seperti itu, kayak gitu itu ada. Kemudian kurang menerima respon, misalnya respon yuk kita main yuk, dia cuma diam aja misalnya gitu, atau misalkan yuk kita ajak dia untuk misalkan tepuk tangan atau apa, dia cuma gitu misalnya. Jadi secara responsifnya juga kurang, diajak berhitung yang tadi ini satu, ini apa, ini satu, ini cuma itu apa tadi satu atau bukan ya gitu kan, gitu itu perkembangan kognitif kan. Dan anak juga bisa gampang sakit. Jadi memang yang namanya gizi ini sangat penting sekali. Dia mempengaruhi sekitar lebih dari 40% pada kehidupan anak. Ya seperti itu di masa pertumbuhan. Banyak terjadi di masyarakat anak speech delay. Oh iya, kalau speech delay ini sebenarnya ada beberapa kasusnya, karena memang ada yang tadi tuh ya keterlambatan bicara, ada yang memang kekurangan beberapa zat gizi itu memang ada. Nah biasanya memang dimulai dari itu tuh, dari promil atau dari janin seperti itu. Jadi misalkan si ibu yang kurang beberapa mineral, kurang beberapa vitamin, kayak misalkan kurang asam folat seperti itu juga bisa ke perubahan perilaku anak seperti itu, karena pembentukan saraf simpul otak pada saat janin kurang baik seperti itu juga ada yang begitu. Atau misalkan kurang vitamin B12, atau di ibu hamil kurang zinc misalnya, itu juga ada yang seperti itu Bu Yeni. Kita sebenarnya, atau kurang zat besi itu juga bisa pengaruh juga ke arah perkembangan bayi. Makanya kan kalau di bidan-bidan kan suka ada penambahan, misalkan penambahan zat besi seperti itu, karena itu sebenarnya memang bisa mengarah ke pembentukan otak pada janin gitu loh, kayak gitu. Dan perkembangan fisiknya juga kayak gitu ya. Nah ini yang sebagai orang tua pasti nggak mau dong anaknya. Pasti was-was sekali. Kalau misalkan kita lihat anak kita misalnya tidak seaktif yang lain aja, pasti kita was-was banget gitu kan ya, seperti itu. Nah jangan sampai muncul yang justru malah yang dikatakan ini kayak stunting, lambat bicara, terus apalagi gangguan perilaku gitu kan, gangguan kognitif, udah deh gitu. Ya selesai kalau udah gitu, harus segera diterapi, harus segera diberikan penyelesaian yang baik gitu ya. Harus semuanya yang harus terjadi, atau salah satu saja sudah termasuk salah satu masalah di golden age? Salah satu aja udah masalah sebenarnya. Anak muda sakit itu kan, kalau anak muda sakit dia anak itu kan sebaiknya kan aktif bermain, melatih dia motorik dia kan, bagaimana cara dia melempar bola, main
Kalau kata kita main lari-lari sama Iya, teman-temannya kan betul. Daya motorik kan, daya tahan tubuhnya kuat kan dia. Iya, tubuhnya. kalau daya tahan tubuh kuat kan dia bisa bereksplorasi kan, seperti itu Betul. kan. Dia main sama temennya itu juga melatih fungsi sosialnya dia. Jadi kalau misalkan ada temen yang ngajak dia bisa berbicara dan sebagainya, bisa komunikasi kayak gitu. Jadi satu aja terjadi itu sebenarnya ke yang lain juga bikin khawatir gitu ya, seperti itu. Oke, kita Kayak lanjut gitu. ke slide berikutnya. Next. Nah, apa saja sih yang diperlukan apa namanya gizi pada anak di usia golden age ini? Yang pertama adalah protein. Jelas kalau protein itu untuk membangun sel ya, meregenerasi sel. Jadi kalau selnya kurang protein, maka yang terjadi adalah pembentukan tubuh juga kan jadi lambat ya. Jadi tidak gampang tinggi atau gampang sakit seperti itu kan. Terus kemudian seluruh sel tubuh ini sebenarnya kan memang membutuhkan protein Bu Yeni gitu kan untuk membangun tubuhnya, untuk membangun sel yang lebih sehat seperti itu. Terus kemudian vitamin. Nah, vitamin ini banyak banget yang dibutuhkan oleh anak mulai dari sebenarnya tadi, mulai dari kita promil ya kayak gitu. Kayak misalnya vitamin B6, vitamin B12 buat syaraf. Apa namanya? Dibutuhkan untuk dari ibu hamil tuh. Terus kemudian nanti janin terbentuk dengan baik, darahnya juga terbentuk dengan baik sehingga kalau ibu hamil kalau kurang darah kan susah untuk melahirkan. Oksigen jadi nggak apa namanya? Jadi nggak bisa lancar seperti itu. Nah, pada bayi juga sama. Jadi pembentukan sarafnya lebih bagus lagi gitu. Pembentukan darahnya juga lebih bagus lagi. Vitamin B6, B12, kemudian asam folat. Jangan pikir bayi nggak butuh asam folat, bayi juga butuh asam folat gitu kan untuk apa namanya syarafnya supaya dia dari janin juga terhindar dari yang kita bilang namanya cacat saraf gitu ya, cacat janin seperti itu, kelainan saraf kayak gitu. Terus kemudian mineral yang dibutuhkan misalnya contohnya zinc. Zinc itu kalau vitamin kita masih bahas vitamin dulu ya. Ada vitamin D. Vitamin D juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dulu kita cuma berpikir bahwa vitamin D itu cuma buat tulang, gigi. Oke, memang Bu Yen, memang mitra keke yang namanya vitamin D itu butuh untuk kesehatan tulang, gigi ya, kuku seperti itu kayak gitu ya, rambut seperti itu. Nah, ternyata enggak. Sekarang itu justru berkembang bahwa yang namanya vitamin D itu sangat bermanfaat untuk hormon seseorang. Termasuk juga hormon si anak gitu kan ya. Nah, kemudian juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu. Jadi sebenarnya vitamin D ini sekarang bahasannya tuh luas banget ya. Terus kemudian juga vitamin D kan tadi ya untuk mencegah supaya anak itu tidak polio misalkan seperti itu kan. Tulangnya kecil misalnya seperti itu. Terus ada lagi pengaruh buruk ke perkembangannya ya, gitu ya. terus udah gitu misalnya kalau mineral kita ke zinc tadi ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang perlu diingat bahwa kenapa sih zinc tuh perlu banget? Eh, Orang cuma mikir bahwa zinc itu cuma meningkatkan daya tahan tubuh ya, tapi sebenarnya zinc itu merupakan bagian dari pembentukan sel yang sehat gitu. Jadi Zinc itu buat rambut juga kan? iya, buat supaya rambutnya berkilau, cerah kayak gitu. Hanya secara umum nih kita memandang bahwa zinc itu untuk tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang pertama, yang kedua untuk bahan penguat sel. Sebenarnya zinc itu begitu. Jadi pada anak-anak yang zincnya rendah nanti itu apa namanya daya tahan tubuhnya lemah karena selnya juga nggak kuat gitu. Jadi gampang sakit kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya mineral itu selenium. Jadi selenium itu juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh bekerja sama dengan zinc itu. Terus udah gitu ada lagi mineral yang bagus itu ada macam-macam sih sebenarnya kok mineral. Ada magnesium. Magnesium itu juga bagus untuk kondisi otot-otot pada si anak seperti itu, terutama otot-otot jantung atau juga otot seluruh tubuhnya gitu. Jadi jangan dipikir anak tubuhnya kecil nggak butuh banyak. Iya, iya. Umur nanti kalau umur kebutuhannya. Porsinya saja ya. Iya. Terus ada lagi misalnya mangan misalnya. Jadi sebenarnya banyak sekali mineral-mineral yang sangat dibutuhkan untuk anak itu supaya tetap sehat. Makanya nanti anak itu ketika dia sudah MPASI diberikan makanan yang beragam gitu kan. Hanya nanti bentuknya aja ya yang berbeda gitu kan. Teksturnya. Kemudian lemak. Nah, lemak ini terutama adalah lemak yang sehat. Jangan dikasih lemak trans ya. Nah, lemak yang sehat apa nih? Bapak Ibu pasti tahu ya lemak trans itu apa ya. Lemak yang itu dia asalnya dari
dari tepung-tepung yang digoreng ya, atau misalkan lemak yang dia bentuknya padat, kayak misalnya kalau kita bikin kue gitu kan ya, kayak gitu kan, itu namanya lemak trans. Jadi dikasih lemak sehat. Lemak sehat itu asal dari mana? Dari ayam, dari ikan, terutama ikan-ikan laut ya. Real food deh. Real food gitu kan. Terus kemudian dikasih dari daging sapi, gitu, kemudian dari minyak zaitun kayak gitu-gitu ya. Jadi lemak ini gunanya buat apa? Yang pertama memang untuk menghangatkan tubuh kan, kalau kita bicara tentang lemak. Yang kedua untuk saraf-saraf kayak tadi loh yang lemak sehat itu. Kalau kita kurang, kalau anak kecil kurang lemak sehat juga, dia tadi daya tangkapnya itu juga kurang gitu, lemot gitu, kita bilang lambat berpikir gitu. Dan juga pada beberapa kasus ada yang bermasalah dengan kelainan perilaku dan masalah kesehatan lainnya, misalnya kejang-kejang dan sebagainya gitu loh. Justru kalau anak-anak bagus ya, banyak lemak. Lemaknya tadi lemak Lemak yang sehat, sehat. iya kayak tadi makan ikan, misalkan dalam satu hari ada satu potong ikan, terus nanti ada lagi satu potong tempe seperti itu, atau apa misalnya dikasih kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai misalnya seperti itu, atau misalnya kacang apa namanya, kacang hijau dibikinin gitu kan, kayak gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya karbohidrat. Kalau karbohidrat untuk membangun energi kan, bangun tenaga kan, kayak gitu. Jadi si anak bisa tetap aktif kayak gitu. Iya, betul sekali. Next. Apalagi memang kan usia segitu tuh lagi aktif-aktifnya. Iya, next. Oke. Nah, apa namanya? Contoh makanan. Iya, Kalau 6 bulan pertama itu diberikan makanan yang benar-benar halus, yang disaring. ya. Yang disaring. Biasanya, Sampai nggak terlihat iya. aslinya. Biasanya kita punya saringan sendiri tuh ya untuk bayi itu. Udah kita bikin bubur, kita saring lagi, kita halusin terus. Kecil, ada. Iya, banget itu ada rapet banget itu, udah kita halus, saring lagi. Nah kemudian Kak, itu kan karena untuk pengenalan dari pencernaannya. Ingat Bapak Ibu, dulu kita mikirnya bahwa makanan itu dikasih di usia 4 bulan ya. Dulu kan kita mungkin zaman kita seperti itu. Iya. Makanya banyak dari kita zaman kita yang punya masalah. Si pisang. Aduh, dulu tuh waktu aku, maaf ya, dulu waktu aku sempat 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 jadi seorang pemberdaya di masyarakat, itu banyak sekali punya kasus anak-anak yang kolik. Kolik itu ususnya itu bermasalah, Bu Yan. Jadi ibu atau orang-orang di sekeliling bayi itu beranggapan bahwa yang namanya dikasih makan usia bayi 1 bulan 2 bulan itu nggak apa-apa, toh namanya manusia gitu kan. Udah dikasih pisang, dikasih apa aja, akhirnya bayinya kembung, nggak tahu ya, kolik itu kram, terus kemudian mohon maaf di dalamnya itu masih banyak sisa kotorannya kan, kasihan kalau kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya bayi memang yang paling baiknya itu ya sekitar 6 bulan baru dikasih makanan pengganti ASI supaya pencernaannya dipersiapkan dulu gitu loh. Kan umur 6 bulan pun tidak harus yang makan kayak seperti kita orang dewasa kan. Makannya tetap yang disaring halus gitu loh. Ya, pencernaannya belum siap. Belum siap. Jadi jangan sekali-kali dikasih makanan usia 4 bulan tuh jangan juga gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian sekitar 7 atau 8 itu makanannya sudah mulai agak sedikit kasar ya, bubur ya, bubur. Jadi saringnya gede. Iya, gitu kan. Kalau mau ngancurin bubur, hancurinnya dikit aja gitu kan, nggak usah yang terlalu hancur halus kayak bayi usia 6 bulan. Kemudian sekitar umur 9 nasi lembek ya, nasi lembek. Sudah bisa makanan seperti makanan rumah, cuma agak lembek. Nah, sebenarnya Bu Yeni kita lebih sarankan, walaupun misalnya bayi ini sudah usia 9 bulan, sebenarnya dia sudah bisa mengecap berbagai rasa. Jadi biasanya kita lebih sarankan makanan itu yang benar-benar ada piringnya sendiri. Jadi piringnya dibagi-bagi. Kemudian nanti di situ walaupun bentuknya tim, kita blendernya beda-beda. Jadi nasi dibikin tim, terus udah gitu sayur dibikin tim, terus udah gitu lauk dibikin tim, atau misalkan tambahan lauknya misalnya tempe dibikin tim. Jadi biar indera pengecapnya itu bisa mengenal rasa. Oh, saya makan nasi rasanya kayak begini, manisnya karbo. Saya makan ikan, amisnya seperti ini, tidak langsung dicampur semua. Seperti itu. Terus kemudian sudah mulai juga dikenal pembatasan garam dan gula. Jadi nggak terlalu manis juga dan tidak terlalu asin. Supaya nanti ke depannya dia terbiasa dengan makanan yang lebih sehat lagi. Kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dibikin di makanannya di usia mulai MPASI 9 bulan itu dari pisah-pisahannya gitu. Jadi
Memang pastinya sedikit Jaringan. ribet. Ya kok nasinya harus ditim sendirian, protein apa namanya ikannya ditim sendirian, tapi percayalah nanti anak bapak ibu akan mengenal makanan lebih enak lagi. Jadi nggak susah makan Dan kayak itu gitu. cuma berapa? Dari 9 bulan ya sampai Iya, 12 bulan berarti heeh. cuma 3 bulan aja. Iya. Jadi oh nasi tim rasanya kayak gini. Oh saya makan sayur rasanya kayak gini. Saya makan ikan di apa namanya tim rasanya kayak gini seperti itu. Kalau dia campur-campur dia bingung. Oh ini rasa apa ya? Ini rasa apa ya? Ada Gitu kan? satu yang dia nggak suka, Iya, semua. gitu loh seperti itu. Jadi memang nggak sedikit repot, nggak apa-apa Ya, ya, nggak ini ya, nggak terlalu ngaruh gitu kan ya. Terus kemudian ketika dia sudah 12 atau satu tahun, satu biasanya dia tahun. bisa makan seperti dewasa. Hanya Ya, ukurannya saja beda. Biasanya ukurannya mengarah kepada tangannya dia. ya, Jadi misalnya apa namanya kalau lemak sehat yang misalkan apa namanya lemak-lemakan kayak misalkan sekepalan tangan dia sejari dia misalnya seperti itu terus yang kayak gitu sama sama kita iya ya. kayak gitu juga gitu loh. Terus udah gitu misalnya nasi sekepalan tangan dia tempenya ininya dia gitu kayak gitu pokoknya seukuran tangannya dia kita Ya, bisa lihat tapi semuanya dicoba. iya dia bisa coba nah sebenarnya Ini jangan kasih sambal ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kan ketika dia usia 12 bulan kan dia udah ngeliat, oh, sebelumnya aku udah pernah ngerasain nih, rasa Hmm, ikan kayak gini dari yang 3 bulan lalu, seperti itu. cuma beda bentuk Cuma aja. beda bentuk aja gitu loh, ya. Seperti itu. Iya sih, coba ini masalah rajin atau tidak. Yang kita aja masalah rajin atau tidak, masalah mau repot atau enggak gitu ya. Ya, Nah, seperti itu. Kemudian next. oke. Itu adalah MPASI anak. Nah, untuk tambahan ya untuk tambahan pastinya kita akan memberikan suplemen gitu kan. Kadang-kadang kita bingungnya ini kita sudah nyobain berbagai macam anak berbagai macam makanan gitu Mhm. kan ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita tambahan suplemen? Boleh. Apalagi buat maaf-maaf nih misalnya buat ibu-ibu yang memang misalnya aktif Mhm. banget maksudnya pekerja lah Kerja, apa seperti itu terus kemudian betul. khawatir banget anaknya takut kurang beberapa banyak vitamin atau mineral Mhm. atau zat penting lain karena penyajian makanannya misalnya kurang tepat misalnya seperti itu Mhm. kayak gitu kan jadi kita bisa menambahkan yang namanya suplemen seperti itu nah kita untuk usia semua umur ini sebenarnya kita bisa tambahkan ini super green food gitu kan ya Hmm. seperti itu kan nah Atau mungkin anak yang picky eater, yang GTM. pikir itu tuh biasanya tuh atau GTM itu biasanya udah mulai muncul di usia 1 tahun ada Hmm. yang kayak gitu jadi Berarti itu masuk usia emas lagi dong. iya, sebenarnya itu. Ah. Atau ada juga kadang-kadang yang muncul di usia 2 tahun tuh udah ada. Karena tadi sebenarnya makanan ibunya memberikan makanan atau keluarganya memberikan makanan kurang beragam seperti Hmm. itu. Jadi memang Kurang variatif kurang mungkin ya. variatif. Iya, hari ini adanya ini, besok ini, itu lagi gitu. Itu Oke. kalau yang itu lagi kan anak juga punya perasaan ya. Bu Hmm. Yani gitu. Kok saya makan ini lagi sih? Tapi kan umur segitu kan yang ngomongnya masih yang gitu-gitu kan, kayak gitu loh. Belum ngerti nih, Belum belum ngerti paham. ya, belum paham. Aku pengennya ini, aku pengen ini, aku pengen ini kan dia belum paham gitu. Jadi memang peran peran orang tua yang memberikan anak makanan yang bervariasi gitu Hmm. kan. Nah untuk tambahannya, kalau kalau kita takut anak Ya. kita kurang gizi karena mungkin yang tadi udah mulai picky eater atau misalkan udah kitanya sendiri yang kurang menyajikan yang beragam gitu ya, kita berikan super green food. Oke, Nah, ini gimana? Dari sekian banyak MPASI kan teksturnya banyak nih. ah, ah, Itu kan ada. iya, Gimana? iya. Nah, kalau sebenarnya bisa diberikan mulai usia 8 bulan, Bu Yeni. 8 Hmm. bulan. Nah, 8 bulan kan tadi kan udah makanannya yang agak lembek itu ya. Ya. Jadi tumbuk satu aja, ditumbuk satu butir, Mhm. ditumbuk halus, kemudian dicampurkan dengan makanannya. Hmm. Gitu. Kayak Sama gitu. ya, misalnya sayur. Iya. Nah, nanti kalau yang udah di tim, tumbuk misalkan satu pagi dan satu apa namanya, satu siang atau Mhm. pagi siang dan sore atau siang dan malam itu Mhm. misalnya dicampur dengan tim sayurnya gitu kan itu kan mirip-mirip dengan sayur-sayur dengan Mhm. sayur seperti Mhm. itu jadi bikin tim pisah-pisah kayak tadi apa namanya kayak tadi jadi nasi lauk sayur nah dimasukin digeruskan dulu terus dimasukin di tim sayurnya Oke, jadi satu gitu tubuh berapa tuh? kalau untuk yang usia 9 atau 12 sebenarnya dua juga cukup satu-satu. Oke, Untuk 8 bulan tuh satu aja cukup ya. gitu ya satu tablet aja nah terus kemudian udah usia 1 tahun andai misalkan udah
kayaknya belum bisa nelen juga ya usia 1 tahun ya, jarang ya. Nggak sih? Ada yang Bisa punya banyak, bisa dikunyah umur 1 tahun bisa sudah ada gigi 4 sampai 6 udah ada yang itu bisa dikunyah. Kalau bisa dikunyah, tapi kalau bisa dikunyah tetap kita gerus gitu ya. digerus dijadiin puyer. Nah kalau dijadiin puyer diminumnya apa? Dimakannya kapan? Super green foodnya misalnya habis makan pagi nih, makan pagi sekitar jam 7, ya jam 8 nanti digerusin terus udah gitu diminumi gitu. Atau bisa juga dicampur dengan susunya, silakan aja Bisa gitu. disusu juga. Iya, kayak gitu. Ini bukan obat ya, vitamin ya, seperti itu kan, kayak gitu. Jadi dia bisa campur dengan susunya gitu. Asal tidak dicampur dengan teh dengan kopi, jelas. Kan ada Umur segitu teh sama kopi juga ada kayaknya. di ada bisa udah disuruh minum teh atau kopi gitu, udah itu. Tua sebelum waktunya. Iya, jadi bisa dicampur sama susu atau bisa dicampur dengan sayurnya atau bisa dicampur dengan jus buah. Kalau misalkan anak Jus itu buah memang juga lagi bisa. minum lagi ada sesi jus buah seperti itu. Gizi di dalam Enggak, ini yang ya. tidak dengan Makanan. teh dengan kopi. Oke. Kali-kali aja ada anak kecil yang 1 tahun dikasih kopi kan kita nggak tahu. Kita pernah lihat di video viral. Iya makanya kayak gitu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Oke, next ada. Jadi ini belum kita masih ke super green food. Jadi ini beberapa mineral yang memang penting untuk apa namanya untuk perkembangannya. Jadi ini kita bisa jelasin nih kalium, yang jelas kalium itu sangat penting buat otot, terutama otot jantung. Ya. Jadi kalau misalkan orang anak kecil pun sampai sekarang banyak juga loh anak kecil yang punya masalah dengan jantung. Gitu. Iya banyak. Ya karena pembentukan pasti saat janinnya kurang sempurna gitu ya, punya masalah dengan jantungnya. Nah, terus kemudian kalsium yang jelas buat tulang kan, buat tulang. Terus kemudian magnesium. Nah, tadi magnesium ini gunanya untuk selain buat otot, terutama otot jantung, ternyata magnesium juga bisa jadi bahan untuk sel tubuh kita supaya terhindar dari bahan-bahan berbahaya. Kita nyebutnya radikal bebas dulu kita bilangnya gitu, kayak gitu. Kan itu juga anak kecil juga tetap butuh kan, ya kayak seperti itu kan. Terus kemudian ada namanya zat besi, yang jelas zat besi. Kasus anemia di anak kecil ini termasuk cukup banyak, apalagi juga di anak sekolah juga termasuk cukup banyak gitu kan. Jadi memang zat besi ini sangat dibutuhkan supaya anak bisa aktif. Jadi kalau zat besi tercukupi, kan oksigen di dalam tubuhnya juga berputar dengan baik ya ke seluruh tubuhnya, membawa makanan juga seperti itu kan ke sel-sel tubuhnya. Jadi anak jadi lebih aktif lagi. Dan zat besi juga bisa menguatkan tubuhnya supaya terhindar dari penyakit, sebenarnya seperti itu. Seng atau zinc kita bilangnya, zinc, mangan ini juga untuk daya tahan tubuh, tembaga baik juga untuk beberapa organ tubuhnya kayak misalkan liver atau jantung, selenium untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kromium, fosfor, germanium ini bahan yang sebenarnya tidak banyak, termasuk kobalt tidak banyak dibutuhkan, tetapi kalau penting orang nggak mikir loh, itu kobalt apa ya gitu ya. Ngapain sih kalau bisa ada kobalt gitu ya. Dan ternyata kobalt sangat baik untuk jantung seperti itu. Kayak gitu. Germanium juga sama kayak gitu loh. Itu juga apa sih kromium itu apa gitu. Kromium itu kita kenal sebagai untuk orang yang pengaturan darah gitu ya, seperti itu kan. 15 vitamin. Nah, terus kemudian yang vitamin. Nah, kita bahas vitaminnya. Harusnya kita vitamin dulu sih baru mineral ya. Kembali nih. Vitamin A dan provitamin A itu baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau kita bilangnya cuma hanya rambut, kuku, kulit itu kurang pas. Tapi sebenarnya terakhir-terakhir ini bahwa orang vitamin A bukan buat mata. Iya sama kan. Nah terakhir-terakhir ini justru risetnya adalah selain buat mata yang tadi disebutkan oleh Bu Yeni gitu kan, itu juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Anak kecil yang kurang vitamin A daya tahan tubuhnya juga lemah. Kayak gitu. Jadi kalau di Posyandu kan ada bulan vitamin A gitu kan. Itu sebenarnya juga bulan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dengan asupan vitamin A yang cukup gitu. Selain untuk menghindari mata yang cenderung buta atau ya seperti itu ke depannya. Kemudian ada vitamin B1, B2, B6, B12 ini buat syaraf yang jelas kalau vitamin B kompleks dan buat kondisi darah. Jadi B6 yang kurang atau B12 yang kurang, pembentukan zat besinya juga kurang baik, pembentukan hemoglobinnya darahnya. Jadi saling bekerja sama. B6, B12, zat besi seperti itu saling bekerja sama. Terus juga vitamin C juga bisa membantu memperbaiki darah dengan bekerja sama dengan zat besi seperti itu. Jadi saling berkaitan sebenarnya. Tadi kita udah bahas vitamin D untuk
imunitasnya seperti itu. Vitamin E untuk kesehatan jantung dan syarafnya, vitamin asam folat untuk kesehatan Wah, saraf ini tadi juga. sebut terus nih asam folat. Dari promil sampai dengan anak itu lahir juga sampai dengan sekarang pun anak tetap butuh asam folat gitu ya. Kemudian untuk apa asam pantotenat juga ini B5, kemudian ada biotin, niacin, kolin dan inositol itu untuk pencernaan, kolin dan inositol. Hmm. Kolin juga bagus untuk simpul saraf. Karena anak juga banyak ya yang mengalami masalah Iya, pencernaan ya. kayak gitu karena dia picky eater kan, karena dia susah makan atau misalkan dia memang dari awal dari sebelum pas pada apa sebelum lahir memang sudah masalah pencernaan itu juga Iya. ada kan seperti itu. Oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa diberikan sebenarnya diberikan mulai dari saat ibu itu promil ya. Sebenarnya gitu. Harus tarik mundur dong. Iya, sebenarnya itu semua tuh bergantung memang tarik mundur Bu Yeni Iya. ya. Terus kemudian nanti baru ke masa perkembangan janin, baru kemudian anak itu lahir dan 2 tahun ke depannya gitu kan seperti itu. Oke, jadi tidak serta-merta di usia emas saja. Iya, heeh. Bahkan sekarang tariknya sampai ke balita sebenarnya Iya. sekarang itu. Oke. Seperti itu. Baik. Next. Ada lagi? Wah, ini banyak Nah, sekali nih nantinya pertanyaannya. satu Kita tambahan, ya, manfaat Supergreen Food yang jelas untuk pemenuhan masa gizi harian anak ya, terus kemudian membantu pertumbuhan dan perkembangan. Selain tadi kita memberikan makanan mereka makanan yang bervariasi dengan gizi yang seimbang, kita juga berharapkan suplemen bisa memenuhi tambahan tersebut supaya nanti dia tumbuhnya lebih sehat lagi gitu kan. Terus meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kesehatan pencernaan. Tadi ya ada inulin juga sebenarnya di SGF itu inulin bagus untuk pencernaannya supaya enggak apa namanya makanan baik untuk bakteri baik seperti itu inulin. Kemudian juga tadi ya meningkatkan bakteri baik pada usus, kemudian mencegah anemia, meningkatkan regenerasi sel dan kesehatan mata tadi yang A tuh, yang vitamin A. Iya dong mata itu penting loh. Ini lihat sekarang tuh anak kecil tuh udah pada pakai kacamata. Betul. Gitu padahal sebenarnya di SGF sendiri kan ada beberapa zat Pak lagi selain tadi vitamin A ada juga yang namanya lutein dan zeaxanthin yang memang bagus untuk mata gitu. Tapi next time itu kita bahas ya kalau soal mata gitu kan. Ini Seperti cukup aja. terus kemudian next satu lagi tambahan sebenarnya yang bisa dibutuhkan oleh bayi usia 1 tahun itu adalah ke arah omega 3. Iya, Kita tadi yang juga kita nggak tahu bilang mungkin asam ya. lemak gitu kan, dan asam lemak itu sebenarnya dibutuhkan juga mulai dari promil sama, sebenarnya mulai dari promil sampai dengan kemudian anak itu usia 1 tahun dan kemudian sampai dengan 5 tahun tetap dibutuhkan gitu. Nah, jadi kita tarik lagi ke promil ini untuk ibu hamil mencukupi kebutuhan gizinya ya pada hamil dan menyusui, karena kan biasanya kalau udah walaupun ada anak yang tidak menyusui misalnya, tapi ada juga yang menyusui ya, ibu menyusui sampai dengan 2 tahun. Kemudian kesehatan janin juga, nah kejadian anemia, jadi turunkan dengan tambahan suplementasi gitu kan. Banyak ya kejadian ya. Oh banyak, karena anemia itu bikin kematian kematian ibu juga bisa terjadi kalau terlalu kurang darah gitu ya. Dan menjaga daya tahan tubuh kan dan meningkatkan regenerasi sel seperti itu. Iya. Gitu. Next, udah ya. Oke, baik. Itu dia. Boleh kasih applause dulu dong untuk Ibu Aci ya yang sudah menjelaskan tema kita siang hari ini di mana masa perkembangan anak di usia emas atau golden age ini sangat menentukan masa depannya. Iya, perkembangan 80% bayangkan ya. 80% kapasitas otak itu dibentuk di masa golden age. golden age. Jadi sebenarnya kita kalau dewasa gini udah bekas nih. Udah sisa-sisa. Tinggal cadangan aja. Sisaan. Jadi di usia 2 tahun itu adalah kita yang sekarang nih sebenarnya gitu loh. Betul. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Arci tentang bagaimana peran suplemen ya, Supergreen Food khususnya untuk apa ya, bisa dibilang untuk support gizi-gizi yang mungkin tidak terlengkapi di makanan sehari-hari anak ya, karena ada 15 vitamin dan 12 mineral. Dan kalau tadi Bu Aji ngomongin teorinya nih ya, secara teori. Nah sekarang kita langsung
sudah ada yang benar-benar membuktikan dari masa promil Oh iya. Nah itu berarti sampai pas dong tadi kita yang Romil. sampai dengan usia anak ini sudah 4 tahun. Oh, Sukses nah bener lagi. katanya. Kita tadi sedikit-sedikit bahas tentang balita bawah 5 tahun ya. Berarti usia 4 tahun udah TK ya? Sudah TK. Udah TK. Nah, luar biasanya lagi, istri beliau ini tadinya diklaim tidak bisa hamil. Oh, dianggap infertilitas gitu ya. Infertilitas. Nah, seperti apa Oh. cerita lengkapnya ya? Kita langsung saja undang Bapak Lukito. Hmm. Silakan di on cam Pak Lukito. Iya, selamat siang Pak Lukito. Oh, Halo, sudah selamat ada. siang. Iya, Salam apa kabar sehat luar Pak? biasa. Hebat luar biasa. Oke, nah Pak Lukito kita undang nih ya Oke. untuk memberikan testimoninya mengenai benar-benar ya dari masa promil Romil sampai sampai dengan dengan 4 tahun ya. Kau Ah, kehamilan 4 sampai tahun. dengan 4 tahun. Pak, usianya udah berapa tahun anaknya? 4 Oh, 4 Sudah 4 tahun. tahun betul ya, sudah 4 tahun. Sudah Iya, TK Pak ya? TKA. TKA. Sudah TKA. Sudah Luar Itu TKA. lagi biasa. lucu-lucunya, itu lagi pengen eksplorasi tuh, pengen belajar terus, pengen ke sekolah biasanya. Oke, Sudah Pak cucu. Lukito, boleh Sudah dong cucu. sharing-sharing ke kita mengenai pengalamannya dengan Super Green Food nih Pak. Silakan nih Pak. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Bu Yeni yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk memberikan kesaksian saya, pengalaman saya, produk keke yang hebat luar biasa ini. Sebelumnya saya mau ucapin dulu nih, selamat tahun happy anniversary yang ke-26 buat KK Indonesia atau KK Group. Stay together, success forever. My home, my future. KK is the best buat Indonesia. Nah, singkat cerita saya begini. Mungkin kalau Bu Aci atau Bu Yeni masih baik ya, 4 tahun yang lalu saya pernah diundang di event yang sama seperti hari ini. Waktu saya juga diberikan kesempatan untuk memberikan saya bisa memperoleh anak sampai hari ini sudah usianya 4 tahun. Sebutlah nama anak saya adalah Ebenezer Lukito. Kalau mengingat 4 tahun yang lalu, 5 atau 4 tahun yang lalu waktu saya mendapatkan reward jalan-jalan ke Hainan, itu hari terakhir itu di sini ada rekan-rekan saya, ada Bu Ai yang dari Bandung, ada Ibu Minsyang, mungkin masih ingat. Hari terakhir saya di Haiko, sebenarnya yang infertil bukan saya. Itu kan waktu itu pas kok bisa mandul, nggak bisa punya anak karena sperma saya sangat sedikit jumlahnya, terus ditambah lagi sperma saya yang terus udah pokoknya banyak hal. Untung itu hari terakhir, gimana kalau itu di awal atau di pertengahan, karena waktu itu kehenan tuh bisa hancur semua itu. Harusnya happy malah bisa berantakan, bikin mood nggak beraturan, jadi mood swing ya. Nah puji Tuhannya saya bilang begini ke istri saya, kamu mau percaya omongan Cinse itu atau apa yang kamu imani yang selama ini, yang Tuhan akan bisa melakukan mujizat buat kita. Udah pulang kita jaga hidup kita, pola sehat, hidup sehat, yang terbaik dari KK Indonesia semua kita konsumsi. Ayo kita komitmen sama bareng-bareng. Saya konsumsi SGF rutin, tiga termasuk istri saya. Apa yang kami minum yang bisa dibilang ya saya untuk suplemen bisa dibilang sebagai 100% user produk KK Indonesia, nggak pakai produk-produk yang lain. Nah, Oktober, November, Desember kita makin kuat, tapi kita makin komitmen untuk konsumsi semua produk dan nates buat istri saya tetap digunain, dan finally di Januari pertengahan Januari eh, atau seri akhir Januari itu pagi kok bangun dong apa ini kok saya udah hampir 2 minggu nggak match, nggak haidnya itu saya tuh. Oke. Nah setelah itu
nih, aduh kenapa nih? Waduh, saya bilang kamu kayaknya terlalu capek karena kan waktu itu kan sebelum masa COVID kami kan Oh, mungkin karena sinyal ya, Pak Lukito. Oke, baik. Tadi kita udah dapat sedikit ya, bahwa waktu Pak Lukito dengan istri sedang jalan-jalan di Hainan, ya, beliau diinfo bahwa tidak bisa punya keturunan karena spermanya sedikit dari Pak Lukitonya. Tapi beliau percaya, yakin dengan produk-produk dari Kiki Indonesia, akhirnya mulai konsumsi ya Super Green Food dan beberapa produk keke lainnya yang tadi sudah disebutkan. Dan akhirnya di bulan Januari ya Pak ya, sudah tersambung lagi sepertinya kita. akhir Januari, Ya Pak, Januari saya beli tes pack. silakan Pak. Nah, akhir Januari itu saya dibeli tes pack karena kan Mm-mm. sholat haid selalu di PHP-in sama yang namanya tes pack. Saya nggak tahu kenapa gue kemarin tesnya belum pakai semua selama 3 hari berturut. Pertama, udah ada garis 2. Tebal makin tebal finally saya membandingkan dan dokter menyatakan anak istri saya sudah usianya udah 6 minggu waktu itu dan sudah denyut Oh, jantungnya sudah secara minggu ya Pak ya. sempurna. Uh, singkat cerita kita saya persingkat aja sampai lagi kita kan udah mulai covid ya 2020 udah mulai ada covid. Saya membanding diri ke dokter yang dikatakan, Pak, selamat ya, anak bapak laki-laki sehat semua pertumbuhan, kurangan apapun. Oh, luar biasa sekali ya Pak. Dan Dan singkat cerita September mungkin tidak bisa punya keturunan, akhirnya konsumsi produk-produk keke, khususnya Super Green Food, dan nggak hitungan berbulan-bulan ya Pak ya, langsung sudah dicek garis 2 dan atau udah 4 minggu. Udah 4 minggu. Wow, luar 1 biasa. bulan ya. 1 bulan berarti ya. Mei, Oke. ya Mei sudah ditentukan jenis kelaminnya, udah tahu anak laki-laki dan dulu anak saya lahir waktu jam laki-laki saya namanya Eben. Puji Tuhannya diangkat 3,1 kilo dengan 2 cm. Anak saya lahir, nah ini yang saya jujur persiapan gizi yang baik itu di jauh-jauh hari pas waktu promil, hamil sampai anak itu lahir. Saya ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya sama itu fanatik dengan produk KK Indonesia. Kan kami diberikan resep sama dokter, resepnya nggak pernah kami tebus. Kenapa? Kalau dengan produk KK yang hebat, terutama filter green food. Saya masa kehamilan, istri saya konsumsi apa? SGL sehari 20 tablet. Itu dosis dari masa promil. Vitamin omega 3 itu nggak pernah lepas dari 3 produk ini. Finally ketika anak saya lahir, jujur ya Ibu, saya kan bidanya, Bu, saya jarang nemu loh anak sebersih ini kulit. Wah, saya bakal pede. Jelas Pak, Bu, saya pakai produk-produk yang ini, saya udah tunjukin beberapa produk di perfect kayak gitu. Terus anak itu terus bertumbuh. Tahun, saya mau ngitung ke dokter itu cuma 2-3 kali Pak. Karena waktu melahirkan, imunisasi dasar. Ketiga, waktu kemarin sakit, kata dokter harus dirawat 3 hari. Cuma 1,5 hari. Waktu kemarin hitam pun
ini mah estimasi 7 sampai 20 hari. Cuma 7 hari sudah luka. Bagaimana dengan waktu jujur ibu kemarin tadi eh 8 bulan ya dicampur ke makanan, dicampur ke aki baru Jadi berapa digigit keluhan yang dari diklaim dari per tahun 2020. minggu berapa hari gitu ya Pak ya? Hmm, Halo Pak Lukito, halo, masih ya terdengar suara saya? terdengar ibu, terdengar. Oke, baik. Pak Lukito, boleh kita tampilkan, berkenan ya kita tampilkan foto-foto anak Bapak ya? Boleh, Boleh ya? Oke, kita boleh. tampilkan. Ini dia kondisi sekarang. Boleh tahu nama lengkapnya Pak? Nah, Kita siapa Pak? Eben, Albert. Eben, Albert ya? Eben, Hebat. Albert. Eben. Boleh didengar Pak. Soalnya suaranya agak eko nih. Agak bergema di sini, Agak Bang. bergema, betul ya. Oke, ini kayaknya doyan banget ya sama Super Green Food. Udah kayak Sampai ini, udah kayak permen. udah kayak permen. Betul sekali. Dan Oh, uh, Ebenezer. Ebenezer, bagus sekali namanya. Ya, ini dari kecil sampai udah bisa gambar, smart banget ya. Terlihat anaknya aktif Oh, sekali, iya. ya. Dan pertumbuhannya baik sekali. Ya, sampai sekarang sudah usia 4 tahun, sudah TK ya. Gimana nih Pak untuk perkembangan Eben sendiri? Aktif, Mm-mm. selalu memberikan pertanyaan. Wah, Orang tuanya keren. nggak bisa jawab. Nah, Berarti hati-hati nih kalau gitu. Bapaknya harus masih menyiapkan banyak jawaban Hobinya, masuk ke dia ya. hobi kreatif, gambar, kreatif. Lego, Wah, ini nyanyi. Jujur ya berarti ibu, melewati golden age-nya dengan Iya, baik. iya. Di apa namanya di 2 tahun pertama ya, baik-baik gitu. Iya, betul sekali. jangan sakit. Dan Eben juga jarang sakit ya, Pak ya? Iya, Sekarang sudah disunat lagi Bu Yeni. Oke, dan tadi udah diceritakan ya, Hmm, waktu disunat justru luka sunatnya itu lebih cepat lebih cepat sembuh sembuh. dan akhirnya cepat pakai celana, terus bisa sekolah lagi deh. Oke, bisa sekolah juga baik. kan. Kali kita ada videonya juga ya kita tampilin ya Pak Ada, Lukito ya. Boleh ya? boleh. Bisa di play? Oh, nggak bisa di play. Oke. Iya. Yang pastinya ini aktif banget anak dari Pak Lukito. Eh, ya semoga ya untuk yang di luar sana ini bisa jadi inspirasi ya. Ya, Yang mungkin baru usia-usia under setahun ya bisa mulai dari sekarang nih. Coba super green food-nya juga. Sehari biasanya Eben minumnya berapa banyak Pak Lukito? Batasin bisa terus. Minta terus. Waduh. Iya, kayaknya ketagihan nih. Jujur ya, Bu, ya, saya pernah iseng nih. Katanya Eben enak banget ya minumnya SGF. Saya cuma sekali berarti makan sayurnya juga suka dong ya, Pak? makan teh, makan kacang, es apa tuh omega 3. Nggak Oke, tadi ada 6 ciri kalau ada masalah di masa golden age ya. Iya, Yang pertama, stunting tadi stunting. ya. Ini tadi kalau ngelihat fisiknya Eben Anaknya sudah pas tingginya. nah, Hmm. tingginya kayaknya udah bisa melebihi di atas rata-rata ya. Iya. Heeh. Oke, terus tadi apa lagi? Gizi buruk. Gizi Enggak. buruk kayaknya Buktinya udah aktif. enggak.
Karena aktif sekali. Kalau anak gizi buruk kan Ya. lemas gitu kan, nggak bisa main gitu Kritis kan, ya. iya, kritis. Artinya responsnya Respon sangat kognitifnya bagus kan. gitu Itu ya. juga tadi apa namanya motorik kan, dia apa mewarnai itu kan motorik kayak Mewarnai, gitu. betul. Jadi secara fisik, IQ dan EQ-nya sangat mumpuni sekali Tinggi ya Pak ya. 105. Oh, tinggi 105 udah tinggi tuh Pak, baru 4 tahun. Wow, berat badan 17 Iya. kilo. Ini sangat ideal ya, sudah bisa Bisa naik naik sepeda. sepeda. Aduh, aku naik sepeda umur berapa ya dulu? Kalah loh sama Eben. Keren, keren ya. Tapi kalau gitu, karena Eben tinggalnya di Cirebon ya Pak ya. Oke, jadi tidak bisa ditampilkan nih ya. Mungkin di Tapi lain kalau lihat kesempatan bisa dari undang apa juga. tadi, lihat dari ada foto yang terakhir kan sama Mhm. temennya gitu ya, itu sebenarnya udah mulai aktif ya. Karena Aibin kan kalau sama teman-teman dia suka main juga kan ya Pak ya. Oh, di mute ya. Oke. Ya. Oke, ini seru juga ya. Mungkin di luar sana banyak juga nih yang seperti Eben juga yang mulai orang tuanya dari Dari promi Promin. minum super green food dan akhirnya pada saat anak sudah lahir pun ya Tetap minum super green minum super food. green food juga. Oke, kita minta teman-teman semuanya yang punya sharing-sharing, punya pengalaman, boleh komen juga ya di kolom komennya langsung aja. Oke, ada nih dari Bu Dwi Agriani. Anak saya selama hamil selalu minum SGF. Setelah lahir anaknya Asiknya banyak banget. banget. Anaknya nggak pernah pernah sakit dan 10 bulan udah bisa jalan dan Wow, berarti motoriknya bagus nih ya. Motoriknya luar bagus, biasa udah bisa jalan. ya. Ya, karena super green food udah komplit banget ya. Iya, Ada iya. vitaminnya, ada mineral. Mineralnya. Iya, semuanya ada. Ini butuhkan bayi dan balita gitu ya. Betul. Jadi ibunya sehat, Nah, sehat. sehat. Oke, coba kita tarik ke atas. Ada pertanyaan? Silakan. Kayaknya ada sih. Tadi kayaknya ada deh Boleh, pertanyaan. boleh ya. Kita cek dulu ya. Atas, Oke, yang ada pertanyaan boleh langsung tulis di lagi, komen. atas lagi ada nggak sebelum? Oh, belum ada. Oh, ini Ada nggak sih. ada. Oh iya. Saya punya pasien tentang Nah, Apakah? Oh, bukan. Ini. yang bagus. Iya. Dari Bagus ya. Siang kakak, jika super green untuk anak di bawah umur 2 tahun, apakah SGF bisa dicampur dengan jus, bubur, buah, atau ada yang lain mungkin? bisa dicampur dengan semuanya, asalkan tidak dicampur dengan teh atau dengan kopi. Selain kopi dan teh. Dan kalau bisa jangan dicampur jangan dikasih susu kental manis ya. Jadi bukan campur dengan susu kental manis juga. Kayak gitu ya. Oke, jadi untuk anak umur 1 sampai dengan 2 tahun SGF itu dipuyer dengan apa aja tadi ya? Tadi dipuyer SGF-nya saja, baru dicampurkan dengan yang tadi, dengan susu, dengan buah, dengan sayur atau dengan makanan yang lain gitu. Iya, bubur juga boleh ya. Nah, ini pertanyaan nih. SGF apakah boleh diberikan ke anak yang terkena kanker darah dan dosisnya berapa ya, Bu? Ini tergantung usianya berapa ya, Bu, usia anaknya ya? Kalau boleh tahu. Karena Iya. kan tergantung sama dosisnya kan, kalau usianya. Iya, dari saya punya pasien anak-anak. Itu nanti lagi. Oke. Misalnya usianya berapa ya? Oh, 2 tahun. Oh, Usia 2 2 tahun nih. Usia 2 tahun ya. Usia 2 tahun itu anaknya bisa dikasih, sebenarnya ini yang bagusnya adalah pencampuran 2, Bu. Campuran Newana SOD dengan SGF karena dia udah leukemia ya, kanker darah ya, seperti itu ya. Jadi kita lebih sarankannya juga ke arah Newana SOD. Jadi untuk Newana SOD-nya Ibu 1 saset dibagi 2 gitu ya. Itu boleh dicampur dengan air hangatnya. Di air hangat kemudian diminumin gitu ya, seperti itu. Itu jadi 1 saset dibagi 2. Jadi setengah sasetnya itu pas pada saat pagi, 1 jam sebelum makan pagi. Terus kemudian setengah sasetnya lagi 1 jam sebelum makan siang. SGF-nya 5, Bu. 5 itu dicampur, boleh digerus, dihaluskan.
diminum 1 jam setelah makan masing-masing, atau misalkan dicampur dengan makanannya dia, atau dengan susunya dia, atau dengan jus buah dia, seperti itu, kayak gitu. Nah, 5 tablet ya Bu, bisa dibagi dua 5 tabletnya, misalkan 3 tablet sama 2 tablet, atau 2 tablet sama 3 tablet, yang penting totalnya 5 gitu. Oke, baik. Nah, Oke, ASI Mami Eben melimpah. iya. SGF apakah boleh campur madu? Oh, kalau tadi tanya apa aja yang di SGF yang bisa bantu untuk membantu mencegah dari kanker atau membantu kondisi kankernya. Seperti tadi kan, kalau tadi kan dibilang katanya PPRS. Ada juga yang namanya vicocyanin. Jadi vicocyanin itu kayak semacam antioksidan yang dia bisa bantu untuk sel kankernya itu diberi senjata supaya sel kankernya itu dialisis. Dialisis itu hancur dengan sendirinya, seperti itu. Nanti kalau misalkan sel kankernya sudah hancur, nanti dia dimakan oleh salah satu sel di dalam tubuh kita yang namanya makrofag atau sel pemakan, atau dimakan oleh natural killer atau salah satu sel yang imun, seperti itu, kayak gitu. Terus juga kan ada polifenol ya. Polifenol juga sebenarnya itu antioksidan yang dia bisa membantu untuk membunuh sel kanker, seperti itu. Nah, hanya karena memang sudah ini kanker darah, lebih baik memang dikombinasikan juga dengan niwanisodi, Bu, gitu, Bu Dwi. Iya. Ah, Barusan terus dapat WA dari mitra customernya seorang pendaki gunung, biasanya sesak nafas. Alhamdulillah minum SGF plong saat mendaki. iya, berarti kalau di gunung Sampai di itu kan, gunung pun di gunung kan kalau kita sangat membantu. semakin naik itu kan semakin udara semakin tipis gitu ya, seperti itu. Kemudian berarti kan kalau semakin tipis, paru-paru kan punya cara sendiri buat bagaimana dia mengembangkan paru-parunya, kemudian cukup volume udara di dalamnya. Jadi itu juga butuh tenaga, butuh energi, dan butuh beberapa vitamin dan mineral, seperti misalnya B kompleks. Terus kemudian butuh juga asam lemak yang ada sedikit di super green food itu, jadi kondisi paru-parunya lebih bagus lagi gitu, sama protein. Terus daya tahan tubuh anak di jadi atas kuat, lagi nggak kayaknya ada gampang lagi. sakit. Yang apa sih yang tadi tuh? Satu lagi. Ini, Nah, ini nih. ini. Saya punya pasien anak-anak umur 2 tahun dan susah makan. Saya beri SGF dengan dosis 1 tablet diputer dengan susu dan mindset setelah diberikan SGF. Ini cara yang baik atau gimana? Kalau gini, coba dipisahkan antara SGF dan susunya, karena ada anak yang tidak bisa minum susu, atau hanya dapat minum susu dengan tipe susu yang laktosa, rendah laktosa, seperti itu. Kemudian dia disatukan dengan SGF, yang SGF itu ada semacam inulin yang sebenarnya memang makanan untuk usus, seperti itu, probiotik kita bilangnya. Jadi pisahkan aja, jadi minum SGF-nya itu tidak dengan susu, tapi cukup dengan dicampur, kemudian cukup dengan diminum dengan air putih biasa aja. Digerus ya, maksudnya digerus, dijadiin puyer kalau kita bilangnya ya, dijadiin puyer terus diminum biasa aja gitu, tanpa dicampur susu. Jadi misalnya pagi minum SGF 1 tablet, kemudian nanti siangnya dia baru minum susu 2 jam atau 2 jam setelahnya gitu. Dari Bu Aisuminar, anakku juga korban SGF dan susu kolostrum loh. Dulu kelas 5 SD, berat badan 32, tinggi 132. Setelah konsumsi 2 macam itu, pas masuk SMP berat badan 50 dan tinggi 170. Tinggi SMP 172. Itu tinggi, itu tinggi ke atas, itu bukan tinggi ke samping. Dan suami untuk tingginya nggak sampai 170, tapi anaknya bisa 170. Luar biasa. Jadi ada hitungan sih, Bu Yen. Kalau misalkan kita perempuan, lebih baik misalkan ibu kita misalkan tingginya 160. Kita perempuan bisa sebaiknya tinggi 165 atau 164. Kalau misalkan dia laki, misalnya laki tingginya bapaknya 170, jadi si anak tinggi antara 175 sampai 180. Terus begitu. Jadi ada yang dia bagusnya. Kalau anak usia 19 bulan masih apa nih? Masih takut berjalan, apakah termasuk gangguan di masa golden age? Takut berjalan itu sebenarnya ada, lebih baik memang yang pertama dibawa ke psikolog anak, karena kita nggak tahu nih sebenarnya dia takut karena apa takut karena pernah mengalami trauma tertentu, misalkan dia jatuh, atau karena misalkan takut karena pas pada saat belajar takut karena perkataan orang tuanya, kita nggak tahu. Kadang-kadang ya mohon maaf, misalnya ada anak yang orang tuanya gitu aja nggak bisa, padahal dia masih kecil. Maaf loh, anak itu bisa merasakan emosi seseorang itu mulai dari usia 2 bulan.
anak itu beneran. Jadi kalau Oh anak kita gitu. bentak usia 2 bulan kalau anak itu Iya. sensoriknya bagus, dia bisa mendengar, dia langsung bisa nangis. Itu 2 bulan, karena walaupun dia tidak bisa bicara, dia punya memori seperti itu kan. Nah, jadi memang sebaiknya kalau sudah 19 bulan, ini kan sudah hampir mendekati 2 tahun ya, bisa dibawa ke psikolog anak seperti itu, gitu. Oke. Usia berapa deadline anak bisa dikatakan telat jalan? Rata-rata sekitar 2 tahunan, 2 tahunan. Ya. Tapi lebih baik lagi ketika kita ngerasa 1,5 tahun udah mulai agak ada yang suatu bermasalah, ya di terapi segala juga bisa. Iya, jadi harus dikonsultasikan. Ya seperti itu. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, Kayaknya ada lagi tadi ada lagi ya? di atas tuh. Coba, ini. Jika 3 kali 2 apa sih nyawa sodi? Saya beri SGF untuk paman saya yang leukemia dan belum bisa BAB. Jika untuk ke arah pemulihan, sebaiknya paman saya boleh diberikan Oh, ini di luar imunisasi. konteks ya. Oke, ini beda ini ya, beda Beda tema. konteks ya, beda tema. Oke, kayaknya udah ya. Oke, ya sama-sama. Oke, kurang lebih udah 1 jam loh kita Iya. menemani teman-teman semuanya. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu untuk teman-teman. Tolong disiapkan ya. Silakan siapkan format untuk menjawabnya. Jawaban spasi KKD, spasi nama, spasi kota. Jawaban spasi spasi KKD, nama. spasi nama, spasi kota. Ini Betul. berapa pertanyaan? Jadi 3 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan. Iya. Waduh. Siapa cepat dan tepat, nah dia mendapatkan hadiah masing-masing. Jawaban spasi KKD, spasi nama, spasi kota. Betul. Masing-masing dapat 1 botol Super Green Food 50 tablet. Oke, baik ya. Format jawaban spasi KKD, spasi nama, spasi kota. Betul. Oke, langsung aja. Pertanyaan apa yang bikin pertanyaan? Pertanyaan pertama. Usia berapa Super Green Food bisa diberikan kepada bayi? Ya. Mulai usia berapa? Mulai usia berapa? Ya. Jawaban 9 bulan gitu ya. Iya, oke. Ini Ada yang jawab belum? sudah ada yang jawab. Ada yang belum? Udah ada yang jawab. Udah ada yang jawab. Oke ya. Gitu ya. Oke, jawabannya berapa bulan? Berapa bulan? Udah langsung tunjuk. Berapa bulan? Udah dapat jawabannya? Udah dapat? Iya. Iya, di screenshot. Jawabannya apa? Ini udah nih ya? Udah. Ini nih ya. Jawabannya adalah 8 bulan. 8 bulan. Jadi pemenangnya Ibu Siti Habibah ya. Dari Bangil Pasuruan. Betul sekali. Dari usia 8 bulan. Iya. Konsumsinya bisa 1 hari 1 tablet satu aja. tablet. Bisa dicampur di makanannya. Makanan Di susunya, ataupun di susu. Ya, jus juga boleh. Terus yang kedua ya. Yang kedua, siap-siap dengan format yang sama ya. Iya. Jawaban spasi KKD, spasi nama, spasi kota. Yang kedua apa ya? Oke. Bingung nih yang kedua nih. Ayo. Sebenarnya tadi mau yang ini tapi disebut sama Bu Yeni, jadi gak jadi deh. Kalau saya jadi spill. Oke, siap-siap. Sebutkan berapa banyak vitamin dan mineral yang ada di Super Green Food. Kalau merem ini mah. Kalau merem nggak bisa jawab. Iya, gimana dong? Sambil ngintip. Bang. Oke. Kalau tadi udah dapet gak bisa lagi ya. Saya. Gak bisa lagi ya. Jawaban spasi KKD, spasi nama, spasi kota. Oke. Ini? Iya, kita udah dapat 15 vitamin, 12 mineral. Oke, pemenangnya adalah Ibu Oni ya. Iya. Ibu Oni Suswati dari Solo. Selamat.
Iya, 12 kurang. mineral apa? 12 mineral, 15 vitamin, 12 mineral. Terus udah itu Oke. satu pertanyaan lagi? Satu Enggak. Oh, cukup 2. tiga Oh, 3. ya. Jadi masih ada harapan nih yang belum 3. dapat. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang super green food. Mm-mm. Nah, kalau ada satu suplemen lagi yang juga bisa untuk anak balita kita untuk bantu kesehatan sarafnya juga ya, itu namanya apa? Aduh, saya tahu lagi. Iya, cepat sekali. Berarti hari ini Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan yang cukup banyak ya, dan langsung terserap sempurna. Udah ketemu. Oke. Jawabannya adalah vitamin omega 3 atau omega 3. Oke, baik. Dan karena jawaban pertama Udah selesai, udah dapat udah dapat, hadiah, jadi jadi kita ke pemenang kedua ya. Jawaban paham. kedua Jadi atas siapa? nama Budianto. Pak Budianto dari Surabaya. Pak Budianto, betul sekali Jadi pertama jawabannya. tadi Ibu siapa? Bu Siti Habibah. Ya, Yang kedua Bu Oni. Yang ketiga Pak Pak Budianto. Budianto. Selamat. Hadiahnya apa? Oke, hadiahnya masing-masing satu botol Super Green Food 50 tablet. Waduh. Oh, lumayan kita nggak bisa Lumayan. marah. Kita nggak bisa. Oke. Yang mau promo tenang aja, masih ada event-event berikutnya ya. Tapi yang nggak kebagian bisa langsung dapetin promonya aja. Sekarang Langsung ada promo. share. Sekarang ada promo hari ini. Hari ini juga ada promo ya. Promo dulu kita share. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Promo mau sehat. Oke, jadi begini, Bu bisa langsung belanja aja Super Green Food ya sebanyak-banyaknya langsung karena sudah diinformasikan bagaimana manfaatnya ya, tidak hanya untuk anak-anak aja tapi juga untuk dewasa juga bisa banget ya. Anda langsung bisa tebus juga nih produk yang spesial banget yaitu satu Vitayang Whole Grains ya, satu box nih, bukan satu botol ya, satu box Vitayang Whole Grain yang harga normalnya 280.000 jadi cuma 130.000 saja ya. Bisa di kantor cabang setempat, kantor cabang yang paling terdekat di kota Anda ya. Oke, dan ini berapa kelipatan? Anda belanja 2 juta bisa Berarti tebus untuk dua. semua gitu. Betul. Minimal belanja 1 juta ya. Betul. Oke, karena Vitayang Whole Grain ini juga penting Iya, ya. buat sarapan. Buat sarapan biar Atau buat sarapannya yang biar sarapannya sehat, sehat. sarapannya yang simple tapi mengenyangkan dan tidak bikin lemes gitu. Gampang banget bikinnya. Gampang banget, cuma dikasih air doang. Iya, betul sekali. Oke, next. Nah, ngomongin soal Super Green Food tadi, Kiki sudah menyediakan berbagai macam paket ya. Ada namanya paket starter, paket pemula, dan juga paket hemat ya. Untuk Anda yang baru mau mulai, namanya program keluarga sehat ya. Anda bisa mulai dengan satu botol Super Green Food dulu nih yang 150 tablet. Berarti ini kan suplemen untuk seluruh keluarga. Betul sekali ya, langsung bisa diminum ya. Satu botol aja hanya 300.000. Kalau misalnya, kayaknya satu botol kurang deh ya. Bisa langsung di paket pemula nih. Paket pemula boleh ditampilkan. Yang 600 tablet. Nah, ini bisa dikombinasikan antara Super Green Food yang 150 dan 50. Mungkin ya suka bepergian atau liburan. Kan baunya simple banget kan? Iya, betul. Ada yang 150 tablet jumlahnya 3 botol dan yang 50 tablet jumlahnya 4 botol. Harganya hanya 1,3 juta saja ya. Ini untuk semua keluarga ya. Iya. Semua anggota keluarga berarti dapat 7 botol ya? 7 botol. 3 botol 150 sama 4 botol 50. Betul lagi. Mau hemat? Super Green Food ada namanya paket hemat ya. Ya, ini dia paket hemat. Satu botol Super Green Food 600 tablet. Isi banyak banget ya, 600 tablet loh ya. Wah, itu banyak banget tuh. Bisa habis sebulan lebih itu. Betul sekali. Bahkan 2 bulan itu. Ya, dikombinasikan dengan 2 botol Super Green Food yang 50 tablet. Harganya 830.000. Kalau sudah join member di KK Indonesia,
Anda bisa dapat diskon lagi 10%. Oh, Nah, jadi 830.000 dikurang 10% dari itu gitu ya. ini pokoknya hemat banget deh Iya. ya. Nah, setelah Anda beli ini sejumlah 1 juta, langsung bisa beli 1 box. Tadi Sisanya oke. Seharga tadi 130.000 ya. Oh, hari ini kayaknya uangnya udah kepake. Mau promo lagi dong. Kapan Eh. event? Ada. Kita udah siapkan nih 1 bulan ini ada event. Yang paling dekat itu minggu depan hari Rabu. Boleh ditampilkan next eventnya? Eh, paket juga ada ya, yang 8 botol ya, Super Green 150 tablet. Yang 2,3 juta. Oke, baik. Ya, untuk next event hari Rabu tanggal 15 Januari, bagaimana KK Indonesia ini selain informasi, edukasi kesehatan, ada juga mereka yang berprestasi di bisnis ini ya. Bagaimana cerita prestasi dari member-member KK Indonesia dan juga ada informasi di dalamnya, itu jadi satu paket acara namanya acara Pasti yang dikemas hari Rabu tanggal 15 Januari jam 2 siang Minggu di depan semua. ini ya. Iya. Dan akan dibawakan oleh pembicaranya Bapak Edio ya. Nanti kita lihat ya apakah hanya di Zoom saja atau bisa di semua platform. Nanti kita akan share ke mitra-mitra KK semuanya. Oke, baik. Dan pastinya ada promo dan giveaway. Itu yang paling penting. Promo itu penting banget. Nah, oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aku baca komen dulu dong sebelum di close. Keke luar biasa. Semua produknya mantap-mantap. Paket hemat SGF ini paket favorit keluarga. Ya, semoga semua keluarga-keluarga lain ya Bisa minum SGF semuanya gitu ya. Suplemen untuk keluarga Indonesia. Betul. Oke, semoga ini bermanfaat untuk mitra-mitra Keke semuanya ya. Anda bisa tonton acara ini nanti akan di-upload lagi ya di YouTube ya, karena ini sudah di-record ya. Jadi yang mau minta rekamannya tadi ada di komen, bisa langsung langsung ke link YouTube saja. Oke, Bapak Ibu semuanya, jangan lupa dibeli juga promonya dan saksikan acara minggu depan hari Rabu tanggal 15 Januari jam 2 siang. Saya Yeni dan juga Astri. Pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.